Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 2 Banjarjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, akan memberikan paparan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran-Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat saya simpulkan dari modul 1.1 antara lain mengenai pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan hanya tuntunan dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, seorang guru dapat diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Ia dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubah tanaman padi agar berbuah jagung. Jadi, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Benih inilah murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro lainnya mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Oleh karena itu, pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya murid. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sesuai kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Berikutnya ada trisentra dan trilogi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pendidikan keluarga, terjadi pembentukan kecerdasan spiritual karena di dalam keluarga terdapat benih kepercayaan spiritual dan tradisi secara alami terpelihara sebagai potensi kebudayaan. Sedangkan pendidikan di sekolah memproses potensi-potensi budaya yang bersumber dari keluarga menjadi sebuah kecerdasan intelektual yang syarat daya kreativitas. Pendidikan di masyarakat menanamkan bibit kecerdasan intelektual dalam berbagai wujud keahlian menjadi sebuah kecakapan dan keterampilan hidup. Sedangkan trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo yang berarti di depan memberi tauladan, Ing Madyo Mangun Karso di tengah memberi bimbingan, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Mengenai penanaman budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti berasal dari dua kata yaitu budi dan pekerti. Budi memiliki tiga komponen yaitu cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti berarti perilaku. Pada diri manusia, dorongan yang berasal dari nafsu atau karsa akan dipertimbangkan oleh akal pikiran atau cipta, serta diperhalus oleh perasaan atau rasa sebelum berbuah menjadi perilaku atau pekerti. Kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan akan membentuk sebuah kebudayaan. Berikutnya, inilah refleksi sebelum dan setelah saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher oriented. Menekankan tujuan pembelajaran pada ranah kognitif, sehingga kurang memperhatikan ranah afektif dan psikomotor. Memandang kemajuan teknologi seperti HP sebagai faktor penghambat atau penyebab kegagalan belajar anak di sekolah. Orientasi hasil pembelajaran berada pada besarnya target kurikulum, sehingga kurang memperhatikan manfaatnya bagi peserta didik. Dan yang terakhir, menuntut peserta didik untuk mencapai kemampuan tertentu tanpa melihat karakteristik serta bakat yang dimiliki. Nah, setelah mempelajari modul 1.1, saya berpikiran bahwa
Siswa adalah pusat pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator. Saya menjadi paham bahwa tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kemajuan teknologi tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Pendidikan harus memperhatikan konteks sosial budaya setempat serta keunggulan lokal sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut, sehingga guru semestinya memberikan tuntunan sesuai dengan kodrat anak. Berdasarkan refleksi tadi, hal-hal yang dapat saya terapkan di sekolah antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. 2. Menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. 3. Mengembangkan tujuan pembelajaran pada semua aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. 4. Mempertimbangkan kodrat zaman sebagai hal yang harus dihadapi, bukan dihindari. 5. Orientasi hasil pembelajaran menekankan pada kebermanfaatan bagi peserta didik. 6. Menuntun peserta didik untuk mencapai kemampuan tertentu sesuai dengan karakteristik serta bakat yang dimiliki. Dan yang ketujuh, mempertimbangkan konteks sosial budaya setempat sebagai acuan dalam menentukan alur dan tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, pendidikan sebaiknya membiarkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang merdeka secara utuh, baik lahir maupun batinnya. Selain itu, pendidikan juga menjadikan manusia yang selamat dan bahagia, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat diterima di lingkungan sosialnya. Ki Hajar Dewantoro. Demikian paparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di koneksi antar materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.